Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas soal belusukan Pak Jokowi ya ke NTT. Beliau selalu bergerak ataupun berinisiatif saat ada situasi-situasi khusus yang terjadi di bangsa ini. Pertama, kondisi dan situasinya adalah bahwa keluarga Solo, Pak Jokowi dan keluarga semacam itu masih punya pekerjaan rumah secara politik yang belum selesai. Terus bagaimana kelanjutan Mas Kaisang setelah mendeklarasikan diri dalam Pileg 2029 untuk maju di Dapil Jateng 5 atau Solo Raya. Yang ketiga, soal menantu Pak Jokowi atas nama Mas Bobi. Bagaimana kans beliau secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Maaf setelah sekian lama tidak update di YouTube Agung Baskoroto. Saya kira ini awalan untuk memulai kembali secara rutin mengupload video-video terbaru yang memang sedang mengemuka dalam panggung politik kita. Nah, kali ini saya akan membahas soal belusukan Pak Jokowi ke NTT ataupun kemarin sempat ke Lampung dan pengaruhnya terhadap daya elektoral, apakah itu Pak Jokowi sendiri atas nama Jokowi Efek, kemudian PSI maupun Mas Gibran seperti itu. Nah, kita bedah satu persatu teman-teman. Jadi Pak Jokowi ini menarik karena memang beliau selalu bergerak ataupun berinisiatif saat ada situasi-situasi khusus yang terjadi di bangsa ini. Nah, ketika akhir Juli kemarin beliau melakukan safari politiknya di Lampung, itu bagi saya sebagai analis menjadi sebuah pertanda bahwa ada celah, ada peluang, ada situasi dan kondisi yang dinamis secara politik yang membuat akhirnya beliau turun secara intensif untuk memastikan Jokowi Efek tetap berefek. Pertama, kondisi dan situasinya adalah bahwa suka atau tidak keluarga Solo, Pak Jokowi dan keluarga semacam itu masih punya pekerjaan rumah secara politik yang belum selesai. Ambil contoh, kita lihat ada Mas Gibran di sana sebagai wakil presiden yang hari ini sedang terus ditanya bagaimana karir politiknya. Apakah diajak kembali oleh Presiden Prabowo sebagai pendampingnya atau tidak? Terus bagaimana kelanjutan Mas Kaisang setelah mendeklarasikan diri dalam Pileg 2029 untuk maju di Dapil Jateng 5 atau Solo Raya. Jadi saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, soal menantu Pak Jokowi atas nama Mas Bobi. Bagaimana kans beliau secara elektoral untuk bisa terus kompetitif sebagai gubernur Sumatera Utara. Tapi yang paling disorot oleh publik adalah bagaimana peluang dan prospek elektoral Mas Gibran sebagai wakil presiden maupun Mas Kaisang sebagai seorang calon anggota legislatif yang dimajukan PSI. Dan hal itu membuat akhirnya seorang Pak Jokowi, presiden ke-7, harus turun gelanggang memastikan endorse beliau nanti di 2029 tetap bekerja secara efektif, memastikan sang putra sulung Gibran tetap bisa maju sebagai cawapres 2029 ataupun sebagai capres 2029, baik ketika diajak oleh Presiden Prabowo ataupun tidak. Ini yang terpenting walaupun narasi yang selalu dibawa adalah Prabowo Gibran 2 periode. Nah, sayangnya narasi ini tampak seperti bertepuk sebelah tangan. Keluarga Solo, Pak Jokowi begitu antusias mengkampanyekan Prabowo Gibran 2 periode. Tapi respon pihak istana yang diwakili oleh Mas Pras ataupun beberapa anggota dewan seringkali membuat statement bahwa sekarang fokusnya bekerja dan untuk 2029 masih panjang semacam itu.
respon netral, respon yang menurut saya ya memang seharusnya demikian. Tapi ini bagi Pak Jokowi, keluarga Solo, Mas Gibran dan seterusnya, ini bentuk sebuah tendensi bahwa kemungkinan untuk terlibat kembali bersama Presiden Prabowo mengecil. Dan memang secara historik kita tahu ya belum pernah ada calon wakil presiden ataupun wapres yang diajak berturut-turut ya oleh petahana untuk mendampingi presiden ataupun capres yang dimaksud. Jadi ini tantangan tersendiri bagi Mas Gibran untuk ya bisa tetap menarik, atraktif dan relevan diajak oleh Presiden Prabowo ataupun capres-capres lain nanti. Dan kalau kita lihat di beberapa survei kredibel, memang elektabilitas Mas Gibran nggak jelek-jelek amat menurut saya. Beliau masih punya pengaruh ya, tapi tidak dalam posisi 3 besar. Ya 5 besar masih oke lah semacam itu, tapi ini tidak cukup, apalagi yang ditantang ya. Kalau misalnya beliau menjadi capres itu ya petahana Pak Prabowo sendiri, kemudian ada ya Kang Deddy Mulyadi yang mulai menghangat di bursa capres terkini maupun Anies Baswedan. Sehingga dalam konteks ini ya untuk memastikan ya daya gedor elektoral Mas Gibran terjaga, apakah sebagai capres cawapres Pak Jokowi harus turun gelanggang sebagaimana di awal tadi saya sampaikan. Nah, di luar itu semua juga untuk membesarkan PSI ya, pekerjaan rumah yang belum selesai Pak Jokowi saat menjabat sebagai presiden adalah PSI belum lolos parliamentary threshold. Harapannya sekarang walaupun pembahasan ya PT ini masih belum jelas kapan tuntasnya, tapi agenda untuk diturunkan mengemuka, walaupun skema ada PT di level lokal juga mencuat semacam itu. Tapi tren suara PSI terus meningkat, tapi tidak cukup ya. Kalau dari 1,8 ke 28 misalkan PT-nya 4% ya masih belum bisa lolos, ataupun 3,5 semacam itu. Nah, Pak Jokowi turun gelanggang, Pak Jokowi bersafari politik, kemarin ke Lampung, sekarang ke NTT, untuk memastikan PSI punya sosok yang jelas, sosok yang kuat yang bisa ya menopang PSI sebagai partai non parlemen untuk bisa masuk parlemen. Dan dalam beberapa hal ya, kunjungan di Lampung maupun di NTT cukup sukses ya meraup simpati publik maupun para pemilih yang ada di sana. Karena kita tahu NTT merupakan basis Klaten yang selama ini cukup ya intens dibangun oleh Pak Jokowi saat masih menjabat. Dan buktinya juga suara PSI di sana baik di level provinsi ya terus meningkat ya, dari pemilu ke pemilu, dari 1 kursi di provinsi sampai menjadi 6 kursi. Di kabupaten juga secara akumulasi total juga ada kenaikan sampai 30-an kursi ya. Seperti itu. Jadi Pak Jokowi sebagai sosok di NTT kuat, PSI sebagai partai juga baik ya. Magnet keduanya bergabung. Nah, tapi ini kan tidak cukup ya, karena lolos parliamentary threshold berarti persebaran suara PSI harus merata. Jadi urgensi Pak Jokowi turun akhirnya menemui titik klimaks ya. Ada Mas Gibran yang terakomodir untuk kampanye capres cawapresnya. Kemudian ada Mas Kaisang atas nama ketum PSI-nya ya, supaya partai ini terus dalam raihan tren positif baik di kertas suara yang di bilik suara maupun ketika nanti mampu lolos parlemen, ataupun kalaupun tidak trennya tetap meningkat semacam itu. Dan harapannya ya suara-suara di daerah kursi-kursi PSI harusnya lebih naik ya, karena sudah ada representasi nasional yang jelas pada sosok Pak Jokowi semacam itu. Walaupun tugas berikutnya bagaimana mengintegrasikan ya Jokowi efek ke caleg-caleg yang berkualitas juga, karena pertarungan nanti ada di dapil ya, bukan di pentas nasional, bukan hanya di pilpres ya. Pileg itu ya di dapil. Artinya kalau Mas Kaisang sudah maju, maka tugas PSI berikutnya mencari Mas Kaisang lain ya, sosok-sosok berkualitas yang punya elektabilitas dan isi tas ya, karena ini pertarungan figur, semua hal diadu, semua hal diuji, harapannya ya bisa sangat kompetitif memberikan
sumbangsih elektoral. Nah, di luar itu ya soal kebutuhan Mas Gibran, soal membesarkan PSI sekaligus memastikan ya Mas Kaisang lolos sebagai anggota DPR, ya Jokowi efek ataupun Pak Jokowi harus memastikan efek beliau bisa menjaga legacy yang sudah beliau lakukan sepanjang menjabat kemarin. Ya, apakah atas nama beliau sebagai orang yang fokus ya membesarkan negeri ini dengan infrastruktur, ataupun kemampuan beliau lolos dari masa pandemi, ya bagaimana menyeimbangkan narasi kesehatan dan ekonomi di sana, maupun soal-soal kasus-kasus yang selama ini yang menyerang beliau secara pribadi maupun secara keluarga, ya apakah soal ijazah, apakah terkait pemakzulan, ataupun soal kinerja ya Mas Gibran sebagai wapres semacam itu dengan janji-janjinya, maupun soal problem etik 2024, ataupun terkait Mas Kaisang soal kecakapannya sebagai ketum karena terpilih ya secara kilat waktu kongres kemarin. Jadi hal-hal ini penting ya, dengan berkunjung, dengan belusukan dan bersafari politik, harapannya Pak Jokowi, keluarga Soro mendapat tempat di hati masyarakat. Dan tidak mudah ya ketika banyak tokoh-tokoh baru muncul sebagai alternatif, ya tadi ya Kang Deddy Mulyadi, kemudian Mas Anies Baswedan dengan keoposisiannya, belum lagi ya nama-nama seperti Shirley Choanda ya, gubernur perempuan dari Maluku Utara, itu juga fenomenal ya karena mampu memberikan semacam perhatian bagi publik ya, yang selama ini kita jarang mendengar ya kinerja seorang pemimpin daerah di ujung timur Indonesia ya Maluku Utara kini semakin sering menghiasi panggung politik kita. Jadi hal-hal semacam itu akan terus mengemuka karena ya 2029 terlihat masih jauh, tapi bagi sebagian orang itu sangat dekat. Ya kalau bagi PSI partai non parlemen apalagi ya, maupun partai-partai non parlemen lainnya semacam itu. Pertengahan 2027 merupakan penentuan ya apakah partai-partai non parlemen ini bisa lolos sebagai peserta pemilu ya 2029 atau tidak. Jadi waktunya tidak banyak ya, kurang dari setahun, dan bagi capres-capres, cawapres-cawapres yang elektabilitasnya belum moncer ya mulai sekarang bisa dicicil juga kerja-kerja politik maupun kerja-kerja publik teknokratiknya kalau memang sedang menjabat, apakah sebagai gubernur, apakah sebagai menteri, dan seterusnya. Karena tidak cukup hanya kerja-kerja politik. Di masa sekarang di mana era algoritma mendominasi timeline kita, publik akan menelusuri siapa Anda, bagaimana kualitas kepemimpinan Anda ketika diberi kesempatan memimpin di suatu waktu. Mungkin sebagai pemantik diskusi demikian teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga ya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.